Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan sejarah Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dimulai tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang yang menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Sebelum itu, ada melatar belakangi mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia. Agenda hari ini. Setelah tahu apa itu arti sejarah menurut para ahli, yuk kita susun agenda penelitian kita hari ini. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang besar. Salah satunya adalah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari dan bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga, adanya Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani pada tahun 1453. Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah Kekaisaran Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua Asia lainnya, salah satunya Indonesia dan negara-negara lain di benua Asia. Bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia? Seperti yang sudah disebutkan, mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pertama, kita akan membahas Portugis dan Spanyol terlebih dahulu. Dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi, navigasi, dan perlengkapan kapal yang paling canggih di masanya. Ketika keduanya berniat melakukan ekspedisi penjelajahan samudra, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada tahun 4 Juni 1474 atas usul pendeta Alexander VI. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan antara Portugis dan Spanyol. Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran. Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah barat. Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian mereka sampai di Maluku, tepatnya Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Ternate pun mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng bernama Sao Paulo. Sedangkan Spanyol mulai ekspedisinya pada tahun 1492 ke arah barat. Kemudian mereka sampai ke Filipina pada tahun 1521. Kedatangan mereka disambut baik, namun Fernando Magellan yang saat itu memimpin ekspedisi terbunuh karena terjadi peperangan di Filipina. Mereka pun memutuskan melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore. Mereka yang telah berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli dagangan di Maluku.
Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh mengenal perbuatan rute perjalanan yang sebelumnya udah disepakati oleh perjanjian Tordesillas. Persekutuan terus berlanjut hingga pada tahun 1529. Persekutuan telah diselesaikan dengan diadakan perjanjian Saragossa. Isi perjanjian Saragossa adalah pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan di mana bangsa Portugis memiliki kekuasaan dari Brazil ke arah timur, sedangkan sesudah Maluku, Spanyol memiliki kekuasaan dari arah Meksiko ke arah barat, sedangkan Filipina, karena perjanjian Saragossa inilah teori heliosentris milik Kopernikus dibenarkan, bahwa bumi itu bulat bukan datar. Bangsa Eropa yang ketiga adalah Inggris. Inggris melakukan perjalanan samudra mulai tahun 1577.